Selamat pagi Uda Topan. Yap, pagi Nok. Saya mau tanya-tanya nih. Yap. Bagaimana pandangan Uda tentang durian nanti ke depannya? Akankah menjadi suatu investasi yang sangat luar biasa atau hanya menjadi perkebunan yang ya hanya musiman? Bagaimana nih menurut Uda? Baik itu di Indonesia ataupun nanti yang sudah pernah Uda kunjungi nih ke Malaysia, ke Thailand. Bagaimana sih menurut Uda tentang durian ke depannya? Wow. Jadi gini, coba kita berpikir gini. Durian adalah tanaman buah tropis. Durian dikenal dengan the king of fruit, raja buah. Si raja buah. Si raja buah. Faktanya, kenyataan sekarang orang-orang Eropa bahkan Amerika, Arab Saudi mulai penasaran nih dengan si raja buah ini. Yang dulu mungkin kita mengira ya orang-orang kulit putih, orang Barat nggak suka durian, tapi perlahan nih teman-teman akan menemukan banyak orang Barat yang suka durian. Saya punya teman banyak orang Barat, orang Amerika, orang Eropa. Ternyata dia merasakan sensasi dan sangat menyukai durian. Ya mungkin selama dia tidak suka durian karena seringnya kan durian yang sampai di negara mereka durian sudah overripe, sudah terlalu matang jadi baunya busuk. Tapi ketika mereka mendapatkan durian segar, ternyata durian itu betul-betul lezat katanya kan. Nah, sekarang kita balik yang tadi ya. Potensi pasar durian dunia ke depan. Nah, seperti saya bilang tadi, pasar durian dunia ke depan akan terus bertumbuh. Orang-orang Eropa negara dan belahan dunia sana akan terus berkembang minat mereka terhadap durian, dan durian sudah bisa dikirim ke berbagai negara sekarang, dan kedepannya tentu akan lebih canggih lagi. Permasalahannya durian itu cuma bisa tumbuh di daerah tropis, terkhusus di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja. Nah, disitulah daerah-daerah tumbuhnya durian. Kebayang nggak teman-teman berapa banyak orang, berapa banyak negara di dunia ini yang suatu saat menginginkan durian, tapi duriannya hanya bisa disuplai dari Asia Tenggara. Ya sedikit lah di Costa Rica, Amerika Selatan, dan Afrika, tapi tentu akan berbeda dengan kita di Asia Tenggara. Dan itu mengapa Malaysia, Thailand, Vietnam sekarang gila-gilaan berkebun durian, karena mereka membayangkan potensi ke depan ini bakal jadi sesuatu yang semakin dahsyat nantinya. Pasokan durian ke berbagai negara akan terus bertumbuh nantinya. Makanya sekarang di Thailand ini, tahu nggak teman-teman, di Thailand aja yang negara penghasil durian terbesar di dunia, negara penghasil durian terbesar di dunia, tahu nggak berapa harga durian montong sekarang? 100 gram itu sekitar 60.000. 60.000 daging 100 gram itu di pasar Thailand, padahal di mana-mana durian montong ada. Tapi masih mahal teman-teman. Kita lihat di Malaysia durian musangking, di mana-mana kebun durian musangking terus dibuka sampai hari ini. Lahan-lahan baru terus dibuka sampai hari ini. Tahu nggak berapa harga durian musangking di Malaysia sekarang? Per kilonya yang grade bagus itu di 60 ringgit teman-teman per kilo. Di Indonesia durian musangking dari Malaysia per kilo berapa harganya? 420 sampai 450 ribu rupiah. Nah, jadi apa? Malaysia dan Thailand serta Vietnam ini mereka udah melihat jauh ke depan, ini bakal jadi pasar yang sangat potensial sekali. Makanya mereka gerak-gerak terus buka lahan baru. Terus kita di Indonesia gimana? Kita di Indonesia belum apa-apa, udah mikir nanti 5 tahun 10 tahun ke depan durian akan membanjir di mana-mana, harga akan murah. Nah, kalau kita berpikir secara tradisional memang demikian. Ketika panen durian lokal membanjir suatu daerah, kita nggak bisa kirim kemana-mana, makanya harga anjlok, yang tadinya 30.000 jadi 5.000 per buah. Tapi tidak dengan durian-durian premium. Durian-durian bisa dikirim pakai pesawat ke berbagai negara, diekspor ke sana sini. Pasarnya masih terbuka luas teman-teman. Berarti kan begini udah. Jadi selama ini nih, termasuk saya pribadi, ketika ditawarkan untuk menanam durian, anggapan saya kalau si A tanam durian, si B tanam durian, taruhlah di satu kampung itu ada 10 orang, bahkan 15 orang yang tanam durian premium. Ada musangking, bawor, duri hitam, bahkan durian unggulan Indonesia seperti super tembaga dan namlung. Nah, nanti kalau 15 orang yang tanam durian, apakah tidak akan membanjiri pasar nantinya? Kalau pasar banjir, nanti saya khawatirkan harga durian itu turun. Nah, jadi sia-sia dong waktu 5 tahun, waktu 6 tahun merawat durian, berapa uang yang keluar, nanti pada saat panen harganya anjlok, kan rugi jadinya udah. Oke, nah sekarang kalau tadi kita bahas tentang ekspor ya, kalau memang udah ideal kondisinya ekspor seperti hanya Malaysia dan Thailand, itu harga akan akan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, sekarang kita bicara skala lokal dulu. Nah gini, kita perlu kenali dulu berkebun durian itu kayak gimana sih? Apakah berkebun durian itu bisa sepertinya kita tanam jagung? Tanam 1 hektar, 3 bulan kemudian kita udah bisa prediksi panennya sekian banyak per hektar. Tanam kacang, semangka, kita udah bisa prediksi dalam 2 bulan panennya sekian banyak. Itu hasilnya akan bisa diukur. Akan tetapi berkebun durian, perjuangannya 5 tahun itu betul-betul pengorbanan. Perah keringat banting tulang. 5 tahun loh. Ada 6 tahun, ada 7 tahun belum menghasilkan. Kebayang nggak teman-teman? 10 orang berkebun durian, apakah 10 orang ini bisa bertahan 5 tahun? Apakah 10 orang ini bisa merawat durian dengan baik? Anggaplah bisa 10 orang ini merawat durian dengan baik sampai tumbuh 5 tahun. Apakah 10 orang ini bisa menghasilkan buah yang baik? Anggaplah 10 orang ini bisa menghasilkan buah yang baik. Apakah 10 orang ini hasil kebunnya punya rasa yang luar biasa? Itu nggak semua bisa dilakukan dengan mudah seperti hanya kita bertanam jagung, teman-teman. Kalau hal seperti itu benar adanya, mungkin Indonesia sudah kebanjiran durian seperti Thailand sekarang. Kenapa? Dari tahun 80-an, dari zamannya Pak Harto, itu giat berkebun durian itu sudah dikembangkan luar biasa oleh beliau. Beliaulah betul-betul menggiatkan berkebun durian di tahun 80-an. Tapi kenyataan sekarang hasilnya mana? Hanya satu daerah di Indonesia yang betul-betul konsisten menghasilkan yang terbaik, yaitu di Palu. Makanya kita kenal montong Palu. Padahal di Kalimantan ribuan hektar lahan untuk
kebun durian udah dibuka oleh beliau. Tapi hasilnya mana? Artinya apa? Berkebun durian itu nggak semudah kita berkebun jagung. Tidak semua orang yang bisa berhasil melalui tahap demi tahap, kesulitan demi kesulitan di kebun durian. Jadi hanya orang-orang tangguh yang betul-betul belajar secara konsisten terus-menerus yang bisa akan bersaing nanti penghasil durian terbaik sehingga harga durian tetap mahal jadinya. Oh, berarti orang-orang yang konsisten, orang-orang yang tidak patah arang dan patah semangat Iya. dalam mengembangkan durian, Iya. maka orang-orang itulah nantinya yang akan berhasil ya udah. Betul teman-teman. Jadi yang keburu ngebayangkan durian akan banjir dulu. Ya nggak segampang itu, durian tiba-tiba langsung banjir, panen banyak itu aja. Kalau teman-teman bicaranya durian lokal ketika panen banjir, memproduksi buah sebanyak mungkin. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Tren makan durian. Cara makan durian orang Thailand berbeda dengan cara makan durian orang di Indonesia dan Malaysia. Orang Thailand makan durian tuh seperti hanya makan kue, makan donat. Sedangkan kita orang Indonesia di Malaysia, bagaimana makan durian itu betul-betul menikmati sensasi kelezatan yang luar biasa. Variasi rasa pahit, manis, legit, gurih, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita makan durian montong di Thailand rasanya flat, datar begitu aja. Tapi bagi mereka itulah durian terbaik. Nah, makanya balik tadi, kalau kita mau merawat durian, pengen buah durian kita seperti hanya durian musaki di Malaysia, kita perlu melakukan perawatan seperti hanya orang Malaysia. Besarkan pohon dulu, jangan keburu-buru berbuah. Karena kalau keburu-buru berbuah seperti kita meniru cara orang Thailand, kualitas rasa seperti durian Malaysia yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan. Buahnya nanti mengkal, rasanya tidak maksimal. Nah, demikian teman-teman perlu kita pertimbangkan dari awal konsep berkebun yang kita lakukan, apakah kita mengikuti pola Malaysia kah atau pola Thailand. Oh, jadi begitu ya udah ya. Iya. Ternyata negara Thailand selaku penghasil durian terbanyak di dunia, Iya. memang polanya sedikit berbeda kalau menanam durian dengan Malaysia. Betul. Malaysia memang satu rumpun dengan kita, seleranya hampir-hampir sama. Kita Sama. suka durian yang betul-betul matang, Ya. rasanya legit, pahitnya dapat, beda dengan Thailand tadi ya udah. Betul. Oke. Terima kasih udah, semoga wawasan ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman di seluruh Indonesia. Amin. Oke, terima kasih udah Topan, selamat beraktivitas kembali. Semoga duriannya tumbuh subur udah Topan. Amin, makasih dok teman-teman semua. Oke, hari ini kita di Kebun Dolongan teman-teman.